Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Rosa Arifin. Saya dari angkatan 2024 dengan NIM 440 3246 227. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, dan dari Universitas Diponegoro. Di sini saya akan kembali mengajarkan bagaimana menggunakan SolidWorks, tapi kali ini desainnya akan digunakan untuk 3D print. Saya akan memberi contoh eh, dengan membuat nama seperti itu ya, untuk contoh awal ya. Jadi langsung saja, pertama pilih front plan, lalu pilih teks, lalu pilih font yang ingin digunakan, misal ini, Clarendon BLKBT, lalu di sini dipilih 15, ya, misal seperti ini, lalu teksnya, misal pada eh, desain saya yang sebelumnya, saya menggunakan nama forever. Jadi saya akan menggunakannya lagi. Kalau seperti ini. Ini hanya contoh ya. Sebenarnya bebas kata-kata yang ingin digunakan. Misal seperti ini. Lalu di extrude boss. Saya menggunakan ketebalan 7 pada kata-katanya. Lalu kembali pilih front plan. Kita akan membuat base-nya. Ya, base itu gunanya untuk seperti kaki-kaki yang menopang tulisan ini. Misal saya akan mengambil kotak seperti ini. Dihapus, hapus. Jaraknya sini dengan sini adalah 5. Misalkan ini 5, ini dengan sini adalah 15, ini dengan sini adalah 22. Lalu saya akan membuat ini lubang, yang mana lubang ini digunakan untuk lubang memasukkan sebagai gantungan kunci nantinya. Sini. Nah, lalu di fillet pada sudut-sudutnya agar terlihat lebih rapi. Oke, seperti ini. Centang lalu di extrude plus lagi. Kali ini ketebalannya adalah 5 saja. Lalu di reverse. Nah, seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Contoh membuat nama untuk desainnya. Setelah seperti ini, kita save. Misal namanya F saja seperti itu ya. Lalu disimpan sebagai STL ini ya. Tipenya STL, di save. Oke. Lalu lanjut ke software Flash Print. Kita ambil, oh iya, sebelumnya software Flash Print ini gunanya untuk eh, menyeting yang nantinya akan ditransfer ke mesin 3D print. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, singkatnya. Ini kita ambil filenya tadi, ini F, STL tadi, ya, open. Nah, sini ada beberapa fitur di sebelah sini. Ini gunanya untuk melihat sudut pandang, move untuk menggerak-gerakkan lokasinya, rotate ini untuk memutar-mutar posisinya ya. Kali ini rotate, kita ingin memutar posisinya seperti itu ya.
misal seperti itu, scale untuk menentukan ukurannya. Jadi bisa besar kecilkan seperti itu. Di sini saya akan menggunakan 100 saja, yaitu setara dengan 10 cm. Cut ini untuk memotong seperti itu, duplicate untuk menggandakan, dan masih ada fitur-fitur yang lain. Tapi di sini kita hanya akan fokus pada yang ini saja. Selanjutnya adalah ini. Kita menentukan tipe mesin yang akan digunakan. Kebetulan mesin 3D print yang digunakan adalah ini, Creator Pro 2. Lalu ada nozzle-nya. Ini menggunakan 0,4 mili ukurannya. Lalu sini ada eh, pengaturannya, nozzle-nya tadi ya, di sini material, bela ini ukurannya seperti itu. Ya, ini right ke left ini tergantung pada kita ingin menggunakan sisi print kanan atau kiri pada mesin 3D printnya ya. Kalau ingin menggunakan yang kanan, jadi pilih yang kanan. Kalau ingin menggunakan yang kiri, pilihnya yang kiri. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Dan di sini untuk suhu yang digunakan pada saat 3D printnya ya. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi juga suhunya ya. Karena itu akan mempengaruhi hasil pada saat proses 3D printnya. Oke, kurang lebih seperti ini settingannya. Lalu untuk generalnya seperti ini. Detailsnya seperti ini. Infill seperti ini. Support. Ini sebenarnya ya kurang lebih seperti ini ya. Rough. Ini kenapa di no pada roughnya ini? Jadi rough itu nanti akan seperti membuat base pada bawah desainnya yang akan di 3D print itu. Tapi karena model 3D printnya seperti ini, jadi sebenarnya tidak diperlukan juga ya. Jadi saya nonaktifkan saja. Ini tinggal di no. Oke, kurang lebih seperti itu. Additions, cooling, advanced, advanced, others. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Lalu di slice. Tunggu sebentar. Sudah ya. Nah, di sini dapat menampilkan waktu printnya. Ya, ini ada jika juga waktunya adalah 36 menit. Ini masanya extruder. Jadi ditampilkan juga di sini ya. Nanti kurang lebihnya seperti ini. Oke, lalu setelah selesai seperti ini, tinggal kita save saja. Nah, tipe yang digunakan nanti adalah GX. Nanti ini akan di-save pada SD card yang akan dimasukkan ke mesin 3D print-nya. Nanti akan saya jelaskan pada video demonstrasinya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita akan beralih ke video demonstrasinya. Ini dia videonya. Langsung kita mulai saja. Nah, ini ya. Nah, ini SD card-nya yang tadi sudah di-save masuk ke dalam SD card-nya ya. Dengan tipe GX tadi, dimasukkan ke SD card ini, lalu dimasukkan ke mesin 3D print-nya. Ya, seperti itu. Lalu kita setting pada mesin 3D print-nya. Seperti ini. Kita cari file yang kita save pada SD card-nya tadi. Dan tadi saya hanya memberi contoh nama filenya adalah AF, tapi pada praktikum yang saya lakukan, saya beri nama praktikum A. Oke, lanjut. Seperti ini, di print. Seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini.
Oke, kan saya percepat sedikit mungkin ya. Nah, setelah disetting dan dijalankan, mesinnya akan mulai bekerja. Mesinnya akan memposisikan terlebih dahulu ya. Ya, seperti ini. Ya, saya percepat ya. Seperti ini. Oke, ditunggu sebentar. Saya percepat. Nah, mesinnya sudah mulai bergerak ya. Karena tadi saya menggunakannya kanan, jadi eh, alat printnya yang bergerak adalah sisi yang kanan. Seperti itu. Nah, ini adalah eh, awal printnya. Jadi yang paling pertama di print ya ini ya, adalah base-nya. Jadi yang paling bawah dari desainnya. Ya, saya percepat saja. Ini adalah awal printnya. Nah, di sini adalah pertengahan ya. Sudah mulai terlihat bentuk-bentuknya, juga tulisannya sudah mulai timbul ya. Saya percepat lagi saja. Nah, ini adalah sebentar. Nah, ini kurang lebih sudah mendekati akhir ya. Langsung di stop saja. Ya, kurang lebih nanti akan seperti ini. Base-nya sudah terlihat, kaki-kakinya ini yang menopang tulisannya. Ini tulisannya juga sudah timbul. Seperti ini. Tadi sudah dimatikan. Ini juga sudah bisa dibuka. Tapi ini masih belum dingin ya. Jadi dibiarkan terlebih dahulu. Sebelum dilepas dari ini, tataan yang di bawahnya ini. Oke. Nah, ini setelah selesai digunakan, dimatikan saja ya pada bagian belakang. Tadi yang depan sudah dimatikan, sekarang mematikan mesin 3D print-nya. Oke, seperti itu ya. Penjelasan pada demonstrasinya. Baik, selanjutnya ada pembuatan desain untuk 3D print, yaitu casing untuk ini ya, microcontroller dengan beberapa part-part yang sudah dimasukkan. Di sini saya sudah mendownload partnya. Saya tinggal membuat casingnya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja. Kita mulai dengan ini, new part. Lalu kita pilih bagian bawah yang di sini. Lalu kita posisikan seperti sebentar. Nah, seperti ini saja. Kita buat lingkaran. Pertama itu kita membuat kaki-kakinya terlebih dahulu untuk pijakan dari si ini PCB dari komponen-komponen ini. Oke, lalu kita extrude boss 6 kepalanya ya. Oke, lalu langsung kita lanjutkan membuat sketch yang baru. Kita buat kotak dari tip tengah ini. Untuk jaraknya sendiri adalah 3 mili dari ini, garis yang ini. 3, yang di sini juga 3. Nanti seperti ini ya. Lalu kita extrude boss kembali. Kali ini cukup 1,5 mili. Maaf, sebentar. Ini terbalik ya extrude-nya. Kita buat extrude-nya ke dalam saja. Dalam seperti ini ya. Lalu dilanjut dengan kita ini
ambil garis paling tepi di luar sini, lalu kita offset, jaraknya 1,5 mili. Ini, maaf keliru lagi ya. Mana tadi, saya unduh saja. Offset, ini kita buat reverse, ke dalam ya kita butuhnya. Lalu kita extrude dengan panjang 12,5. 12,5. Maaf. Nah, jadi seperti ini. Ini kita keluar saja. Yang ini, sementara ini kita save terlebih dahulu ya. Ini kita rubah namanya saja menjadi eh, Raspberry Pi base. Ini saja. Ini juga kita edit namanya. Kita edit ini menjadi eh, kaki seperti saja ya. Ini kaki. Lalu yang ini adalah temboknya, nggak bisa seperti ini. Tembok. Yang ini adalah tembok 2 seperti saja simpelnya. Nah, simpelnya seperti ini ya. Ini sementara kita save terlebih dahulu. Save externally. Oke, kita lanjut kembali. Kita pilih new part. Kita pilih ya, di sini, yang bagian atas ini. Lalu kita pilih yang ini. Nah, ini kita convert entities. Nah, biar instan ya, memunculkan garis tepi dan yang dalamnya ini. Karena akan kita extrude plus lagi ya. 12 mili. Lalu ya ini, oh, sorry maaf, ini kita convert, lalu kita extrude cos cukup 1,5 dan keluar, kita buat ke dalam saja seperti ini. Ya, sudah jadi ya casing bagian atas dan bawahnya ini. Kita beri nama lagi saja, namanya adalah Raspberry Pi base top, seperti ini saja. Nah, untuk komponen-komponennya kita beri nama juga saja ya. Ini misalkan tembok 3 seperti itu ya. Dan ini dan ini saya beri nama eh, eh, top saja seperti itu ya, biar gampang ya. Oke, seperti ini kita save externally. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu ya tampak dalamnya seperti apa nanti menggunakan ini. Kontrol klik kiri. Oke, lalu kita klik kanan nih, change transparency. Nah, kita dapat lihat yang ada di dalamnya. Nanti akan terlihat seperti ini ya. Oke, hanya gambaran saja. Lalu selanjutnya kita akan membuat, pertama kita edit part. Ini kita akan membuat eh, penyangga untuk baut. Di sini kan kita membuat ini itu untuk
baut dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan, nanti yang menyangganya adalah yang akan kita buat setelah ini. Sebentar, kita buat di sini ada yang namanya ini mounting post. Ini, nah, ini untuk ukurannya 16, ini 6, 0, 1,5. Ah, maaf, saya sepertinya malah mengklik enter. Jadi kita ulangi dulu. Ini sudah hasil tipnya 16, 6, 0, 1,5, 1,5 dan 1, ini 0, ini juga 0. Lalu untuk yang ini, kita klik saja ini kita buat 0. Kita buat hal yang sama pada yang di sini ya. Install, ini, mounting post, kita paskan 16, 6, 0, 1,5, 1,5 dan 1, 0, ini juga 0. Tapi yang ini enter ya, biasanya kan seperti ini ya. Oh, sorry sih ternyata hapus ya. Kita ulangi sebentar. Hmm, 16, 6, 0, 1,5. Maaf yang ini baru ya. Oke, ini 0. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu kita pada dua yang bawah ini, kita mirror saja ya caranya. Kontrol, klik kiri pada top ini. Ini kedua ini, mounting post 2 dan 3. Lalu kita mirror. Secara otomatis akan terbuat. Ini adalah cara instannya ya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat lubangnya ya. Ini kan untuk masuknya baut, tapi kita belum membuat lubangnya. Jadi akan kita buat menggunakan ini, hole wizard. Ini yang akan kita gunakan standarnya unsymmetric, tipenya pen crosset, untuk ukurannya M2. M2 ini maksudnya 2 mili ya, untuk baut yang dimasukkan. Oke, sorry, posisinya nanti di sini. Nah, di sini kan kita tidak bisa melihat titik yang akan kita buat lubang. Jadi tinggal diputar saja. Kita hapuskan, kita zoom, kita paskan titik tengahnya. Ini, nah sudah jadi ya lubangnya. Kita keluar, sebentar kita save terlebih dahulu. Oke, setelah seperti ini, kita lanjut membuat ini
sudutnya eh, agar tidak runcing sepertinya. Kita menggunakan fitur fillet. Nah, pilih sudut sini yang luar ada 4, ini 3 mili. Untuk yang di dalam juga. Nah, ini kan kalau yang dalam berukuran 3 mili juga terlihat kurang bagus ya, kurang rata seperti itu. Jadi untuk itu kita rubah ukurannya menjadi 1,5 agar terlihat lebih sejajar dan rapi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Lihat lagi pada sudut yang ini. Ini 2 dan yang di dalam adalah 0,5. Oke, sudah jadi. Kita keluar, kita save, lalu giliran yang ini. Kita lakukan hal yang sama ya. Kita fillet sudut-sudutnya. Sekarang yang dalam ini, lalu yang di sini adalah 0,5, untuk yang keluar adalah 2, kurang lebih sudah. Jadi kita keluar lagi, kita save. Nah, nanti jadinya adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan sedikit merubah sudutnya 1 derajat ya. Ini bagian yang di sini, luar-luar ini, yang mempertemukan antara tutup atas dan tutup bawah. Nah, kenapa perlu untuk berubah sudutnya sedikit? Itu karena kalau terlalu sejajar seperti 90 derajat, keduanya 90 derajat, itu akan terlalu rapat ya. Karena itu sudutnya harus paling tidak dirubah sedikit. Jadi langsung saja kita mulai dari yang ini terlebih dahulu. Fiturnya adalah draft ini ya. Kita miringkan 1 derajat. Nah, ini. Nah, ini kita balik ya. Nah, sebentar, coba sebentar, saya selesaikan terlebih dahulu. Kita lihat tentang hasilnya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan perkiraan. Nah, dan yang tadi pada awalnya itu sudutnya itu 90 derajat ya, jadi lurus vertikal seperti itu. Tapi kita miringkan keluar 1 derajat sisi luar dan sisi dalam. Ini dalam dan luar. Karena yang seperti sudah saya jelaskan tadi, eh, kalau terlalu tegak lurus seperti itu, kurang bagus ya. Sebenarnya bisa saja, tapi akan menyebabkan terlalu rapat seperti itu. Oke, kita lakukan hal yang sama pada ini. Tutup yang atas, menggunakan graf lagi, klik sini. Oh iya, artinya saya tadi salah mengklik ya. Ini belum saya masukkan ke dalam. Ini kalau saya reverse ya, ini sudutnya akan masuk ke dalam bukan keluar. Karena itu saya pencet reverse tadi. Oke, kita lanjutkan ini dulu.
Coba kita lihat apakah sudah betul. Penyaringannya 1 derajat keluar ya, sudah betul. Kita bisa langsung keluar. Save. Nah, selanjutnya adalah kita membuat eh, semacam kelas seperti itu ya, yang biasa ada pada seperti remote TV atau remote-remote lain seperti itu ya, yang melibatkan tutup atas dan tutup bawah. Yang biasanya tampilannya itu seperti sebentar, kita pilih yang ini, lalu ini. Hmm, sebentar. Apakah benar ya? Oh, sebentar, saya juga cek, sepertinya ada yang keliru ya tadi. Oh iya, maaf tadi saya sedikit lupa ya. Jadi kita klik sini, lalu klik paste-nya. Nah, jadinya seperti ini. Dan untuk ukurannya sendiri adalah 0,8, berapa derajat ini? 1 derajat, dan di sini 1,2. Nah, seperti ini ya nanti. Ini langsung kita save saja. Sekarang giliran yang tutup atasnya. Nah, kalau tadi membuat celah seperti di extrude cut, sekarang pada tutup yang atas kita buat seperti di extrude boss seperti itu ya. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Ini, lalu ini. Nah, jadi timbul keluar seperti itu. Ini 0,7 di, maaf saya lihat ukurannya lagi ya. Terlebih dahulu untuk ukurannya adalah, oh iya, yang di sini 1,7 dan ini 1. Ya, nah, sudah jadi seperti ini ya nanti. Oke, kita keluar save terlebih dahulu. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya nanti. Agar tidak eh, bagian ini yang saling terpisah ini tidak seperti bengkok-bengkok seperti itu ya. Jadi agar lebih solid lagi, kurang lebihnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada membuat eh, lubang ya. Jadi lubang di sini untuk, ini sebentar saya jelaskan. Nah, ini kan ada beberapa komponen di dalam sini. Beberapa komponen ini digunakan untuk eh, bisa menyambungkan konektor ya.
Jadi harus ditancapkan ke komponennya ini. Nah, gimana agar konektor itu bisa menyambung ke komponen ini? Jadi kita membuat lubang agar konektor itu bisa masuk ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi langsung saja kita ini agar lebih mudah terlihatnya. Nah, kita buat 24. Oke, seperti ini. Lalu kita klik di sini. Kita klik edit part. Lalu kita pilih right plan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita buat garis bantu terlebih dahulu. Di sini. Garis bantu lagi. Ya sudah. Sekarang kita buat kotak ya. Kotak. Ini juga. Nah, titik tengahnya ya. Kita patokannya titik tengah. Oke, ini kita habis saja ini. Ukuran bawahan ini. Kita beri jarak 0,5. Di sini juga 0,5. Nah, ya kurang lebihnya seperti ini. Langsung saja kita extrude cut. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kita pilih draw all dan offset. Kita reverse yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, keluar. Nah, di sini kan tampilannya hanya separuhnya saja yang terpotong ya. Nah, sekarang kita gantian pilih yang bawah untuk diedit partnya. Kita pilih right plan lagi, seperti ini. Lalu kita pinjam eh, bentuk kotak yang sudah kita gunakan tadi itu. Yang ini, lalu kita convert entities, kita extrude cut lagi. Set, balik. Nah, jadinya seperti ini ya. Sudah jadi untuk lubangnya. Selanjutnya adalah ini. Masih ada lagi ya. Nah, ini ada 3 komponen yang juga memerlukan untuk dibuatkan lubang. Kita pilih yang di bawah ini. Nah, ini kita edit part. Ini kita buat lingkaran terlebih dahulu. Oh, sorry. Kita tentukan titiknya dulu ya. Top line. Nah, seperti ini. Kita pilih lingkaran di titik tengah. Kan kalau ini 6, jadi kita buatnya 6,5. Ini kita buat garis putus-putus terlebih dahulu. Ini di sini. Nah, kita buat seperti ini dulu ya. Lalu untuk di sini kita buat sudutnya 89. Ya, seperti ini. Lalu untuk bagian ini, setengah lingkarnya menggunakan yang ini. Ini ke titik ini. Selanjutnya adalah membuat lubang untuk komponen yang di sebelahnya ini.
Nah, oke, seperti ini ya. Kita ambil titik tengahnya, lalu buat kotak. Ini juga, ini kita delete. Oke, pada kotak yang ini ada keliru ya. Sebentar, kita hapus dulu yang ini. Kita buat ulang. Delete, delete. Untuk jaraknya adalah 0,5, 0,5. Untuk yang di sini, jaraknya adalah 0,5. Yang di sini juga 0,5. Tapi kita tambahkan lagi ya. Kita lebihi. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita buat garis putus-putus. Baru kita extrude cut. All offset. Kita reverse. Nah, jadinya bolong seperti ini ya. Oke, lubangnya sudah jadi. Ini seharusnya juga terpotong ya. Nanti saja kita urusnya. Oke, selanjutnya ada komponen yang nah ini di sini. Itu untuk memasukkan SD card ya. Kita posisikan terlebih dahulu. Kita pilih yang ini edit part. Nah, yang ini ya. Karena agak sulit kalau garisnya vertikal, kita buat garis bantunya horizontal saja. Sebentar. Kita menggunakan ini, right plan saja. Nah, ini kita buat garis putus, lalu kita buat kotak. Nah, seperti ini. Jaraknya 0,5. Di sini juga 0,5. Oke, sudah jadi. Langsung kita extrude cut. Masih sama seperti tadi ya caranya. Oh iya, karena di sini eh, tidak ya. Di sini kita buat lebih saja. Jadi tembus sampai ke bawah sini. Mana tadi ya? Hmm, nah, ini kita buat. Nah, seperti ini garis putus. Oke, keluar. Nah, seperti ini ya nanti. Oke, sudah jadi lalu keluar. Oke, ini sudah hampir jadi ya. Lalu yang kurang adalah, oh ini.
Ini seharusnya juga dipotong ya. Ini bentar. Oke, edit part. Saya pilih top. Saya pinjam dari extrude cut yang sebelumnya itu mana ya? Hmm, nah, ini kalau tidak salah, kita convert, kita extrude cut lagi, caranya masih sama. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya yang kurang adalah, ya ini dia. Eh, Ntar kita ini dulu, open yang ini. Nah, fiturnya adalah snap group. Jadi ini semacam seperti Kyle seperti itu. Yang mana nanti sekalinya masuk itu akan menahan ya, menahan sisi bawah dan atas dengan cukup kencang seperti itu. Nah, ini sini reverse. Hmm, Sebentar. Hmm, Reverse. Hmm, Nah, seperti ini ya. Sepertinya saya agak keliru ya membuat ini. eh, Apa ini namanya? Desa tadi itu yaitu fitur flip atau grup ini ya. Terbalik saya membuatnya sepertinya tadi, tapi tidak apa-apa, tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Lalu untuk yang bawah, oh ya ini juga bisa digeser-geser ya. Misal ini, edit sketch. Nah, ini titiknya kan tadi di sini. Saya geser-geser ini. Kalau ingin dipatenkan agar tidak bergerak, misal seperti ini. Tinggal diberi jarak saja, misal 15. Lalu border sketch. Nah, jadi titiknya akan di sini. Jadi bisa digeser-geser seperti itulah. Oke, ini baru save. Yes. Lalu giliran yang, nah, ya tadi sebentar ini kurang tinggi ya. Sebentar. Keliru kan ini. Keluar untuk ukurannya sendiri. Mungkin bisa saya lebihkan D-nya panjangnya menjadi 7 mungkin atau 8 ya. Alhamdulillah. Coba bagaimana kalau 8 ya?
Oh, kita buat 7 saja. Ya, tidak apa-apa. Selanjutnya, kita membuat lubangnya untuk si ini, apa ini namanya tadi, sketch untuk snap hook. Nah, ini adalah fitur untuk membuatkan lubangnya ya, kan? Ini dari snap hooknya mana? Kita pilih terlebih dahulu di snap hooknya mana tadi? Nah ini, lalu yang ingin dibuatkan lubang, nah di sini. Ini mungkin tidak ada yang perlu dirubah ya, keluar. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi ini konsepnya ketika masuk, jadi si snap hooknya ini akan langsung mengunci karena ada penahannya di sini ya. Biasanya kalau pada beberapa benda itu di sini ada celah kecil untuk agar si snap hooknya bisa didorong ke dalam untuk dilepas kalau ingin dilepas pasang seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Yang kurang mungkin ini ya, hanya merapikan saja. Ini mungkin celahnya terlalu besar, jadi mungkin bisa dibuatkan ini ya. Mungkin ini bisa 1,5 dan untuk yang ini jaraknya dari sini adalah 0,5, sini ke sini adalah 0,5. Lalu patokannya agar eh, posisinya diam, mungkin bisa ini add relation pada titik ini dengan titik ini digabungkan. Nah, agar fully define ya, seperti ini. Lalu hmm, oh ini seharusnya masuknya ke new part ya. Seharusnya apa ya? Sebentar. Atau edit part ya. Coba sebentar. Apakah bisa? 1,5. Coba kita geser-geser apakah sudah bisa ya. 5, 0,5. Eh, lalu kita add relation. Eh, wah, salah klik terus saya ya. Sebentar, terus di sini. Ini. Nah, nggak bisa. Ah, ternyata bisa ya. Oke, ini adalah 3,5. Lalu, direction kedua, agar lebih kokoh lagi ya, kita tambahkan 1,5 tidak apa. Nah, seperti ini. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, seharusnya bagaimana ya menggunakan itu? We can use the draft feature. Oh, ini apa ya fitur yang digunakan? Sebentar, saya sedikit lupa-lupa ya. Oh, ini di sketch saja ya. Nah, ya kurang lebih ya mirip-mirip seperti inilah. Dan selanjutnya
Bagaimana kalau kita ulang, tidak usah ya membuang-buang waktu, kurang lebih seperti ini. Oh ya, di sini juga bisa kita rapikan terlebih dahulu ya. Kita open part, mungkin ada yang bisa kita evaluasi sedikit. Nah, ini sudutnya ini mungkin bisa kita itu ya, kita miringkan saja, 1 derajat ya, seperti sebelum-sebelumnya, agar tidak terlalu tegak lurus seperti itu. Apakah sudah semua ini? Ya, mungkin sudah semua. Kalau warna hijau itu berarti sudah di draft ya. Ya sudah, kita save. Giliran yang atasnya. Wah, di sini ternyata ikut berubah ya. Atau emang seperti ini ya? Ya mungkin memang seperti itu ya. Oke, kita cek draft analis. Nah, ini yang berwarna kuning ini. Kita draft terlebih dahulu. Seperti ini. Ini tidak perlu biarkan saja itu. Oke, sudah hijau. Kita keluar. Yes, yes, ya. Nah, ini tampilannya nanti akan jadi sudutnya lebih miring 1 derajat ke dalam ya. Seperti ini. Jadi masuk seperti itu. Lalu kurang apalagi ini. Mungkin ini ya, di fillet-fillet seperti itu ya. Ini di fillet dengan ukuran 0,5 pada sudut-sudut ini untuk dirapikan seperti itu ya. Ini sebenarnya tidak apa-apa ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, langsung saja keluar, kita lewati saja ini, kurang lebih seperti itu. Lalu ya, ini untuk bautnya belum saya pasang ya. Untuk bautnya kita menggunakan ini, pen set, kita masukkan ya. Ntar, ini bagaimana ya sebenarnya? Sebentar di sini. Wah, entah kenapa pada SolidWorks saya tidak mau ya. Wah, ternyata tidak mau. Oke, kurang lebihnya sebenarnya ya seperti inilah. Nanti kita menggunakan baut bermata plus atau bebas ya, min. Tapi umumnya menggunakan yang plus. Ya, ini nanti kita masukkan ke sini seperti itu ya. Wah, entah kenapa tidak mau ya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu tutorial pembuatan casingnya. Baik, selanjutnya saya akan mereview 5 desain yang berbeda-beda yang nantinya akan digunakan untuk 3D print. Nah, untuk desain yang pertama ada ini, ada holder untuk HP ya. Jadi kita akan menaruh HP kita ke ini 3D print-nya ini seperti untuk menyandarkan HP seperti itu ya. Jadi nanti desainnya akan seperti ini, dan untuk pengaplikasiannya sendiri nanti akan terlihat seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti. Sebentar. Nah, ini nanti HP-nya diletakkan di sini dan disandarkan seperti itu ya. Jadi nanti kemiringannya juga bisa diatur
sudutnya ingin seberapa miring seperti itu. Ya, seperti ini ya. Untuk desainnya sendiri tidak terlalu membutuhkan support ya seperti menurut saya. Karena ini eh, sudah cukup baik tanpa support seperti itu. Oke, untuk desain yang selanjutnya ada ini eh, semacam saringan untuk wastafel seperti ini ya. Jadi ini nanti akan digunakan untuk menyaring sisa-sisa makanan atau kotoran seperti itu pada wastafel. Ada lubang-lubangnya seperti ini. Karena ini sudutnya 3D print itu kan dibuat dari paling bawah baru ke atas seperti itu ya. Jadi karena yang semakin ke atas ini semakin curam sudutnya ya, itu jadi memerlukan support seperti itu. Jadi yang bagian sini ya, jadi sini merata melingkar sini dan ini juga perlu menggunakan support ya untuk desain jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti desain jadinya. Nah, ini adalah model saringan yang aslinya dan yang sebelumnya tadi adalah yang 3D print-nya. Oke, selanjutnya ada ini. Ini untuk meletakkan lem tembak ya, lem yang dipanaskan lalu meleleh untuk digunakan lemnya seperti itu. Jadi ini adalah tatakannya saat kita ingin menggunakan lem, kita bingung ingin meletakkan eh, tembakannya lem itu di mana. Jadi kita membuat tatakannya seperti ini. Jadi diletakkan seperti ini dan yang untuk ini itu nanti akan digunakan untuk menampung eh, siapa tahu ada lemnya yang meleleh dan menetes-netes seperti itu nanti akan ditampung di wadah ini. Untuk yang 3D print yang ini juga memerlukan support ya. Ini mengelilingi sekitarannya sini karena ini sudutnya curam semua. Lalu untuk yang ini saya rasa tidak terlalu membutuhkan. Oh ini, yang di sini ya, yang membutuhkan support itu ya. Jadi sisi yang ini, yang mengambang-ambang ini ya, itu nanti akan memerlukan beberapa support seperti itu ya. Untuk contoh jadinya sendiri seperti ini. Nah ini ya, nah ini seperti ini. Nanti meletakkannya seperti ini ya. Nanti kalau ada yang magnetis nanti akan ditampung oleh wadah ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini ada bekas penggunaan supportnya ya untuk menahan agar 3D print-nya tidak saat posisinya masih panas seperti itu tidak akan jatuh ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, desain selanjutnya ada ini. Ini fungsinya untuk meletakkan alat-alat seperti misalnya baut seperti itu pada bur bur yang tanpa kabel itu ya yang bisa dibawa kemana-mana menggunakan baterai itu. Ini tidak memerlukan terlalu banyak support ya. Mungkin hanya bagian sini yang sedikit curam ini ya, sisi yang sini ini. Mungkin hanya perlu sedikit saja sudah cukup. Untuk contoh jadinya sendiri, nah seperti ini ya nanti. Bentar, bisa saja nah, seperti nanti. Misal ini bisa terserah penggunanya ya sebenarnya. Desainnya juga tidak harus seperti itu. Sesuai kebutuhan. Untuk di sini kan mata dari burnya ini kan ada mata untuk L untuk ya dari kunci L ukuran berbagai macam ukuran ada yang plus seperti itu ya. Nah seperti ini ya kurang lebihnya seperti ini ya untuk meletakkan dan mata-mata burnya seperti itu.
pada desain yang kali ini ya. Oke, selanjutnya ke oh untuk desain yang kali ini adalah puzzle ya. Ada banyak sekali komponennya. Jadi ini adalah wadahnya. Sebentar, saya buka fotonya terlebih dahulu ya untuk penggambarannya. Ke tidak terlalu lebih mudah menjelaskannya. Ya nanti akan seperti ini ya tampilannya. Saya skip. Nah nanti akan seperti ini. Jadi pada yang nah ini nanti akan menjadi wadahnya seperti itu untuk komponen-komponen puzzle-nya seperti itu ya. Nah nanti seperti ini. Untuk contoh desain yang seperti ini, saya rasa ini tidak terlalu membutuhkan eh, support ya, karena modelnya seperti ini. Ini tanpa support pun sudah bisa ya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya, untuk ukurannya sendiri. Ya, ini untuk wadah menampung puzzle-puzzle-nya seperti itu ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini semuanya tuh komponen-komponen puzzle-nya seperti itu ya. Kurang ya ini sama semua. Kan banyak kalau saya jelaskan semuanya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya mereview 5 desain 3D untuk 3D print-nya ya. Dan juga saya jelaskan eh, kapan harus menggunakan support seperti itu ketika sudutnya curam seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.